Kasus suap pengadaan UPS dalam APBD DKI Jakarta 2014 memasuki babak yang baru. Hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berniat membeberkan skandal di balik pengadaan UPS di persidangan. Mungkinkah kesaksian Ahok akan menyerang rivalnya anggota DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana, yang juga dijadwalkan hadir dalam sidang? Berikut liputannya untuk Anda. Setelah sekian lama membeku di meja hijau, sidang kasus suap pengadaan UPS yang merugikan APBD DKI sebesar 11 triliun rupiah akan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kali ini yang menjadi saksi penting adalah penguasa ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Seperti sebelumnya yang selalu lantang melawan oknum DPRD, kali ini Ahok kembali menunjukkan tajinya dengan akan memberikan kesaksian yang memberatkan para terdakwa. Ahok mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen penting terkait data pemalsuan APBD DKI tentang skandal suap pengadaan UPS, termasuk kejanggalan dana pengadaan UPS sebesar 11 triliun rupiah. Makanya saya bilang siapa yang masukin? Kalau APPS juga gak ada, berarti ini kan muncul. Terus ribut, saya dituduh palsu, yang mereka yang asli. Terus saya lihat yang aslinya mereka seperti apa, baru kelihatan dua. Yang mereka ada 11 sekian triliun, ada UPS, macam-macam, scanner macam-macam di sini. Makanya saya tahu, oh ini berarti main. Seperti tidak mau kalah, orang yang selalu berseteru dengan Ahok, Abraham Lunggana, juga terus menentang pernyataan Ahok. Lulung mengaku akan datang dan mendengar langsung kesaksian Ahok di persidangan hari ini. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai P3 tersebut meminta Ahok untuk bertanggung jawab dan berkata jujur dalam persidangan kasus korupsi pengadaan UPS. Berani jujur, terutama kepada saya, kepada kawan-kawan saya menjadi saksi, ya, dan kepada tersangka, dan kemudian yang paling penting adalah kepada hakim dan jaksa, agar tidak ada lagi konspirasi kekuasaan yang menekan, ya, pengadilan. Tidak ada lagi partai politik yang menekan pengadilan. Lulung sendiri telah menjadi saksi dalam sidang suap pengadaan UPS atas terdakwa Alex Usman pekan lalu. Selain terdakwa dua pejabat dinas pendidikan, kasus pengadaan suap UPS ini juga menyeret dua anggota DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka, yakni Fahmi Yulfikar dari Partai Hanura dan Muhammad Firmansyah dari Partai Demokrat. Akankah kesaksian Ahok akan memunculkan nama tersangka baru? Kita tunggu saja. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi. Mantan Ketua DPR Setia Novanto pagi tadi datang memenuhi panggilan undangan Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan permufakatan jahat PT Freeport Indonesia. Tanpa diketahui awak media, Setia Novanto sudah tiba di gedung Kejaksaan Agung pukul 8 pagi. Hingga kini Setia Novanto belum terlihat keluar dari gedung Kejaksaan Agung. Pihak Kejaksaan Agung mengapresiasi kerjasama dari Setia Novanto yang bersedia datang setelah sebelumnya beberapa kali mangkir dari undangan Kejaksaan Agung. Lalu Pak Setia Novanto minta tunda 2 minggu. Kalau 2 minggu prediksi kan tanggal 10 ya. Tapi kemarin mengatakan bersedia untuk memberikan keterangan sekarang. Jadi tadi sejak jam 8 lewat sudah dimintai keterangan oleh tim penyelidik. Kalau estimasi sementara mungkin hari ini nggak selesai kali ya. Jadi penyelidikan itu adalah ada satu peristiwa yang kita duga ada indikasi pidana, gitu loh. Nah, dari situ kita lakukan penyelidikan, pengumpulan data. Sebatas itu saya bisa jawab. Kita beralih ke informasi. Kejaksaan Agung menghibahkan tanah beserta rumah kepada pemerintah kota Surakarta, Jawa Tengah. Aset bernilai tinggi tersebut merupakan hasil sitaan kejaksaan atas kasus korupsi yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Aset yang dihibahkan berupa rumah dan tanah dalam Joyo Kusuman yang merupakan aset sitaan kasus korupsi Kepala Bulog Wija Narko Puspoyo. Dalam Joyo Kusuman berdiri ratusan tahun silam dan sempat menjadi kediaman pakar hukum keraton Gusti Pangeran Haryo Joyo Kusumo. Kompleks dalam Joyo Kusuman memiliki luas lahan 11.000 meter persegi dengan bangunan yang kuno.
Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, hibah Dalam Joyo Kusuman kepada Pemkot Surakarta sebagai langkah Kejagung dalam melestarikan aset bernilai sejarah. Rencananya Pemkot Surakarta akan memfungsikan Dalam Joyo Kusuman sebagai tempat kegiatan seni dan juga budaya. Kejaksaan Agung sebagai eksekutor, sebagai pelaksana putusan pengadilan, secara resmi menyerahkan bangunan Joyo Kusuman ini, kepada pemerintah Kota Surakarta. Kita berharap bangunannya akan menjadi aset yang berharga bagi melengkapi apa yang dimiliki oleh pemerintah Surakarta, khususnya untuk kepentingan masyarakat, yang nantinya oleh pemerintah Surakarta akan dijadikan sebagai pusat pengembangan seni dan budaya. Tetaplah bersama kami, Metro Siang akan kembali dengan informasi Presiden meminta strategi khusus dalam mengantisipasi penyebaran virus Zika di Indonesia. Geledah rumah Jessica Wongso pada Rabu kemarin. Titik terang dari kasus ini semakin terlihat dengan bertambahnya alat bukti untuk mencari motif pembunuhan dari tersangka. Setelah menggeledah kediaman Jessica, polisi mendapatkan alat bukti tambahan untuk memperkuat penyidikan. Penyidik juga terus meminta keterangan dari keluarga dan teman Mirna, saksi ahli dan juga bekerjasama dengan kepolisian Australia untuk menelusuri latar belakang korban serta tersangka. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Jessica telah menjalani 3 kali pemeriksaan, termasuk pemeriksaan psikologis. Polisi masih terus mencari motif pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Dari kemarin sampai hari ini penyidik terus maju, begitu ya. Proses penguatan alat buktinya terus menguat. Nah, ada beberapa yang kami sita. Artinya penyidik menganggap bahwa benda-benda yang disita itu untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan ini. Ada yang menulis sudah ada A, B dan C. Saya nggak bisa sebutkan apa, gitu ya. Karena nanti ini kita akan beradu strategi. Dan kita beralih ke informasi mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia berulah di lapas wanita kelas 2A Tangerang. Ratu Atut dikenai sanksi oleh petugas lapas karena kedapatan membawa ponsel selama mendekam di buwi. Dari hasil razia yang dilakukan oleh Polres Tangerang ke dalam lapas 2 Tangerang, petugas menemukan puluhan ponsel, di antaranya milik terpidana suap Pilkada Banten, Ratu Atut Khosia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan tidak dibenarkan penggunaan HP oleh narapidana di dalam lapas. Terlebih sudah ada ketentuan yang mengatur ketat tentang pelarangan sejumlah fasilitas termasuk handphone ke dalam sel tahanan. Menkumham menduga ada permainan dari petugas lapas atas kepemilikan ponsel milik Ratu Atut Khosia. Nah, kalau ada masuk handphone di Atut, berarti ada yang nggak benar. Pengamanannya, petugas pengamannya, nanti siapa itu kita lihat ya. Kita beralih ke informasi Badan Legislasi DPR akan menggelar rapat koordinasi dengan KPK hari ini. Dalam pertemuan ini akan dibahas sejumlah isu terkait kewenangan dan langkah revisi Undang-Undang KPK. Kita bergabung bersama rekan kami Putri Lukman langsung dari gedung DPR di Jakarta. Putri, tepatnya pada pukul berapa rapat legislasi Badan Legislasi dan KPK akan digelar? Ya Robert, rapat bersama Badan Legislasi DPR RI dengan Komisioner KPK akan dimulai pada pukul 13 siang ini, yang namun dari informasi yang diterima oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagio mengatakan bahwa rapat siang ini akan dihadiri Sekjen dan juga Deputi dari KPK yang juga disayangkan oleh Badan Legislasi karena memang ini adalah poin penting antara DPR dan juga KPK untuk membahas bagaimana kelanjutan dari 4 poin yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun justru yang didapat malah informasinya KPK tidak menghadirkan komisioner, yang disayangkan juga oleh Firman Subagio yang mengatakan bahwa keempat ini kalau memang menimbulkan pelemahan harusnya dapat dibicarakan oleh DPR dan juga KPK. Di antara keempat poin yang akan direvisi adalah mengenai pengaturan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas KPK, dan yang ketiga adalah pemberian wewenang KPK untuk menerbitkan surat pemberhentian penyidik, serta pengangkatan penyidik independen oleh KPK. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Firman Subagio, Wakil Ketua Balek. Banyak undang-undang yang sekarang ini kita terus tidak perlu ada revisi karena itu dianggap udah on the track.
on the right track gitu ya. Tapi kalau ada undang-undang yang dianggap memang itu masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk diri karena tidak sejalan dengan spirit semangat daripada berdirinya KPK, ya tentunya ini akan kita lakukan penyempurnaan. Tapi yang mendasar adalah penyempurnaan itu adalah memberikan penguatan antara lembaga penegak hukum satu dengan yang lain dan kemudian tidak ada indikasi untuk melamakan.